dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang masalah ekonomi dan sistem pengaturan perekonomian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zahra Reliasari dan rekan saya Pramesti Putri Zailanti. Pembahasan yang pertama yaitu masalah pokok perekonomian terbagi menjadi 3. Yang pertama, menentukan barang dan jasa yang harus diproduksi. Masalah yang pertama ini adalah akibat langsung daripada ketidakmampuan sumber-sumber daya yang tersedia untuk memproduksi semua barang yang dibutuhkan masyarakat. Masyarakat haruslah menentukan keinginan mana yang dipenuhi dan keinginan mana yang harus dikorbankan atau ditunda untuk memenuhinya. Untuk tujuan itu, faktor-faktor produksi yang digunakan di sektor lain harus dikurangi, maka produksi di sektor lain tersebut akan berkurang. Yang kedua, menentukan cara barang diproduksi. Dalam memikirkan masalah efisiensi, kegiatan memproduksi yang harus dipikirkan tidaklah terbatas hanya kepada masalah efisiensi dari segi teknik. Penggunaan teknik yang paling up-to-date belum tentu menghasilkan keuntungan besar. Pada faktor permintaan, apabila permintaan sangat besar, maka penggunaan teknik yang sangat modern akan menaikkan efisiensi. Tapi, jika permintaan tidak terlalu banyak, maka penggunaan teknik produksi yang lebih sederhana akan menciptakan efisiensi yang lebih baik. Yang ketiga, menentukan untuk siapa barang-barang diproduksi. Sekiranya pendapatan individu-individu didasarkan kepada pembayaran untuk faktor-faktor produksi yang mereka miliki dan mereka tawarkan, maka masalah ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan akan timbul. Yang kaya akan bertambah kaya dan yang miskin akan banyak menghadapi kesulitan. Campur tangan pemerintah diperlukan untuk mencapai tujuan ini. Masih ke dalam pembahasan permasalahan ekonomi. Kali ini saya akan menjelaskan masalah ekonomi yang ada di Indonesia. Menurut Fauzi Ihsan, permasalahan ekonomi yang dihadapi Indonesia bukanlah permasalahan ekonomi makro, melainkan masalah ekonomi mikro. Yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut adalah para insinyur, bukan merupakan para ahli ekonomi. Masalah pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan pelabuhan yang menjadi gerbang masuknya devisa asing. Selain itu, kata Fauzi, belum meratanya pembangunan pembangkit tenaga listrik di Indonesia juga menjadi salah satu masalah ekonomi di Indonesia. Yang perlu diperhatikan, pasalnya listrik merupakan motor penggerak roda perekonomian. Semua itu bisa diatasi oleh para ahli di bidang proyek dan pembangunan. Masalah mikro lainnya adalah masalah pembebasan lahan yang selama ini sering jadi permasalahan besar antara pengembang dan warga. Belum transparannya penggunaan retribusi pajak juga menjadi salah satu masalah ekonomi yang dihadapi di Indonesia. Masalah pembebasan lahan dan retribusi pajak hanya dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah, bukan para menteri yang duduk di pemerintahan. Fauzi mengatakan, kesemua masalah tersebut harus segera diselesaikan. Para investor, terutama investor asing, baru akan menanamkan modalnya jika mendapat kejelasan dari sisi ekonomi. Indonesia ini sangat potensial untuk investasi, tapi investor mana yang bersedia menanamkan modalnya jika sarana dan prasarana belum jelas, tegas Fauzi. Adapun 9 contoh masalah ekonomi yang paling populer yaitu kemiskinan, kesejahteraan, lapangan pekerjaan, harga, sistem ekonomi, pertumbuhan ekonomi, hutang, inflasi, dan ekonomi politik. Masuk kepada pembahasan kedua yaitu sistem-sistem perekonomian. Kegiatan perekonomian pada masing-masing negara di dunia ini berbeda-beda, tergantung pada sistem perekonomian yang dilakukan oleh masing-masing negara tersebut. Secara umum, sistem-sistem perekonomian yang biasa dilakukan pada berbagai negara antara lain sistem ekonomi bebas, sistem ekonomi campuran, dan sistem ekonomi terpimpin.
Halo, saya Pramesti Putri Zailanti. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai sistem ekonomi bebas. Sistem ekonomi bebas berarti masyarakat bebas sepenuhnya menentukan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga tidak ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilaksanakan masyarakat. Sistem ini sering disebut sebagai sistem ekonomi pasar, karena pasarlah yang menentukan jumlah dan jenis barang yang diproduksi, menentukan cara dan menentukan konsumen dari barang yang diproduksi oleh produsen. Dengan demikian, masyarakat dengan sepenuhnya untuk menjawab masalah ekonomi. Dalam menentukan harga, barang atau jasa ditentukan oleh pasar sesuai dengan permintaan dan penawaran suatu barang tertentu. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran berarti adanya campur tangan pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Kegiatan ekonomi tetap dilakukan oleh masyarakat, tetapi dalam beberapa hal ada campur tangan dari pemerintah. Hal ini bertujuan agar tidak ada yang dirugikan, baik masyarakat konsumen maupun masyarakat produsen atau juga perusahaan. Oleh karena itu, ada pengawasan oleh pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Dalam menjawab masalah pokok ekonomi, what, who, and for whom, barang yang diproduksi perlu pengawasan pemerintah. Peranan pemerintah dalam kegiatan perekonomian adalah mengawasi kedua belah pihak, baik konsumen sebagai pemilik faktor-faktor produksi maupun produsen atau perusahaan sebagai pengguna faktor-faktor produksi. Campur tangan pemerintah ini bertujuan untuk menghindari pihak-pihak yang dirugikan. Selanjutnya, ada sistem ekonomi terpimpin, yaitu kebalikan dari sistem ekonomi bebas, di mana pemerintah sepenuhnya menentukan kegiatan ekonomi. Masyarakat konsumen tidak bebas menggunakan faktor-faktor produksi yang dimilikinya. Demikian juga, masyarakat produsen tidak bebas menentukan barang yang diproduksinya. Kegiatan ekonomi sepenuhnya ditangani oleh pemerintah. Masyarakat hanya sebagai pekerja saja dan menerima upah sebesar yang telah ditentukan oleh pemerintah. Berikut merupakan contoh perekonomian di Provinsi Sulawesi Utara. Perkembangan investasi di Provinsi Sulawesi Utara berkembang pesat dan signifikan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2007, nilai investasi sebesar 445.139, berkembang sampai pada tahun 2011 sebesar 1.456.80 dan mengalami penurunan sampai pada tahun 2012 dengan nilai investasi sebesar 1.172.631 dan kemudian terjadi peningkatan nilai investasi yang melambung tinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar 4.308.302. Investor yang berinvestasi di Provinsi Sulawesi Utara memberikan masukan yang positif, terutama dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang ada. Kemiskinan yang terjadi di daerah seperti Sulawesi Utara dapat berkurang dengan adanya perkembangan faktor-faktor seperti upah minimum. Karena semakin meningkatnya upah, maka pendapatan masing-masing keluarga atau perseorangan semakin meningkat. Dan semakin meningkatnya pendapatan, maka akan berdampak dalam mengurangi kemiskinan. Di dalam penelitian terdahulu oleh Vini Alfionita tahun 2014 menyatakan bahwa tingkat upah minimum provinsi mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Begitu pula dengan tingkat investasi. Semakin banyak orang berinvestasi, maka akan menyediakan lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran yang berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan. Dalam penelitian terdahulu, Ika Mekahsari tahun 2012 menyatakan bahwa investasi mampu memberikan pengaruh terhadap pengurangan angka kemiskinan. Sekian materi yang telah kami sampaikan mengenai masalah ekonomi dan sistem pengaturan perekonomian. Saya Pramesti Putri Zailanti dan rekan saya Zahra Areliasari. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.